Nah, sesi ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin. Hari ini judulnya adalah hipnoterapi dasar yang akan dibawakan oleh Dr. Dino Rilando. Saya sapa, selamat siang Dr. Dino. Siang, Dokter Ilham. Dengar suara saya jelas? Jelas sekali dokter. Baik. Untuk melihat animo yang kemarin dok, sepertinya banyak yang tertarik dengan hipnoterapi dokter. Alhamdulillah kalau begitu. Oke. Materi saya sudah terbuka ya? Sudah dokter, sudah Baik. terlihat slide-nya dok. Oke, langsung saja ya dokter. Oke, kita langsung saja ya. Baik. Waktu dan Terima tempat kasih dipersilakan dok. pada Dr. Ilham, pada panitia, Ridwan, Andi, ya atas kesempatannya untuk saya kembali berbagi materi yang sebenarnya ini lanjutan dari materi yang kemarin. Hipno memang diperuntukkan untuk kasus-kasus yang biasanya disebabkan karena stres, tapi bukan satu-satunya. Jadi banyak lagi faktor lain yang bisa dibantu dengan hipnoterapi. Tapi alangkah baiknya kalau kita memahami hipnoterapi juga setelah memahami pemahaman saya yang terkait manajemen stres malam. Oke, kita mulai dari sini. Nah, bagaimana sih pendapat para sejawat yang memahami tentang hipnoterapi? Saya akan memulai dari pemutaran video, ya ini yang memang live terapi saat itu. Kalau teman-teman sejawat, Bapak Ibu sekalian yang semalam mengikuti dari awal pemaparan Dr. Ari Kurniasih, ini adalah kakak kandung beliau sendiri. Yang merekam ini juga Dr. Arinya sendiri. Ya, ini kakaknya itu adalah mengalami trauma penjahitan luka. Jadi dia pernah 23 tahun yang lalu itu mengalami seksio sesaria, tapi saat proses penjahitan luka saat itu katanya biusnya sempat habis dan dia merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika mengalami penjahitan luka, dan itu terekam ke memori bawah sadarnya. Dan saat itu dia datang ke saya karena mengalami luka robek di kepala. Jadi Dokter Ari bilang, yo dijahit kak, dijahit gitu. Tapi karena trauma itu luar biasa sehingga dia memberontak. Ya, 2 orang 3 orang mengajak dia memegang dia untuk membawa ke rumah sakit. Dia menolak, meronta. Kemudian Dokter Ari hubungi saya, Din bisa nggak bantu di hipno? Bisa kak, silakan datang. Nah, ini adalah proses hipnoterapi. Ini setelah selesai di hipno, jadi lain ya. Oke, sekarang coba bayangkan momen 1, 2, 3 tahun yang lalu. Tadi tidur atau tahu langsung? Dengar semua, bukan tidur kan? Dengar semua. Waktu saya arahkan semuanya datang semua filmnya. Kayak mimpi kan, datang sendiri kan, kayak gini kan. Nah, setelah di hipno, langsung dibawa ke rumah sakit oleh Dokter Ari, rumah sakit terdekat, dan dilakukan proses penjahitan luka seperti biasa tanpa ada reaksi sama sekali ke mata.
waktu saya share video ini ke murid saya, dia bilang, "Bang, kalau kami di UGD, kalau kalian jerit-jerit gini, kami bias umum, Bang," katanya. Jadi pengetahuan tentu menentukan tindakan ya. Jadi kalau orang trauma ya diatasi traumanya gitu, jangan dilakukan pembiusan umum. Nah, di dunia kedokteran sendiri saat ini memang terbagi dua pemahaman. Kalau bahasa gaulnya mazhab lah ya. Mazhab pertama ibaratnya itu adalah pendekatan biological approach. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit atau keluhan itu dilihat dari sudut pandang biologikalnya gitu. Mulai dari organ, jaringan, sel sampai molekuler, itulah yang dibahas. Nah, tapi ada satu mazhab lagi yang praktisi hipnoterapi itu mendalami adalah mind body connection, dan saya lebih mendalami tentang ini gitu. Jadi memang kita basic penyakit dilihat dari mindnya, mana yang terganggu dan itu yang diperbaiki. Nah, untuk kasus tadi tentu itu sumbernya adalah dari pikiran, dan pikiranlah yang dibereskan. Nah, kasus-kasus apa saja sih yang bisa ditangani? Ya, kalau secara literatur banyak, tapi saya tidak mau jualan obat. Artinya kalau saya bilang kayak contohnya orang jual pemutih bisa jual krim pemutih, sedangkan yang jualan itu hitam, kan nggak cocok rasanya ya kan. Kulitnya hitam tapi dia jualan krim pemutih, ini bisa memutihkan kulit gitu, kayaknya nggak cocok. Nah, saya nggak mau mengobrol terlalu banyak. Hipnoterapi bisa jualan apa saja, bisa mengobati apa saja. Saya akan menceritakan pada apa kasus yang biasa saya tangani dengan hipno. Ya, yang saya tangani hipno yang jelas ansietas, kecemasan berlebihan, ini yang paling banyak saat ini yang saya tangani. Kemudian patah hati, ya, move on, sulit move on. Nah, saya ini dapat kasus unik ini. Ada pasien yang minta terapi karena trauma, karena mengalami patah hati karena selingkuhannya selingkuh. Nah, jadi dia sudah punya selingkuhan, tapi selingkuhannya itu malah selingkuh. Jadi patah hati. Itu seru juga kasusnya. Kemudian stres, insomnia, sulit tidur, kemudian motivasi, nggak punya semangat belajar, nggak punya semangat kerja, ya, kemudian psikosomatis, ya, berobat sini, periksa ini, periksa itu, hasilnya normal, ya, tapi tagihannya tetap jalan juga ya. Scanning ya, kalau sakit kepala saya pernah dapat kasus orang pingsan berkali-kali, kemudian di scan, kemudian scan otaknya ada gangguan normal, kemudian dicari ini, cek darah semua normal, kena puluhan juta, tapi ternyata setelah kita tangani, rupanya permasalahannya adalah permasalahan konflik rumah tangga. Ya, jadi konflik rumah tangga, stres berkepanjangan. Ingat ya, stres itu kan bisa mengakibatkan 3, fight, flight, and freeze. Jadi freeze itulah yang mengakibatkan orang pingsan. Jadi freeze-nya itu pingsan ya, kalau kita melihat dari sudut pandang mind body connection, ya berarti dia pingsan karena mengalami freeze. Jadi diperbaiki pola pikirnya menghadapi konflik rumah tangganya, maka sekarang sudah baik-baik saja. Kemudian kecanduan merokok, kecanduan berjudi. Ya, itu pernah saya tangani. Trauma, ya, trauma itu trauma masa lalu. Kemudian fobia kucing, fobia cicak, kemudian homo juga ya LGBT yang pernah saya tangani, homo yang paling sering. Tapi kalau mau lihat jurnal ya tinggal buka saja jurnal, kemudian klik hipnoterapi, ya sudah banyak literatur atau penelitian tentang hipnoterapi. Jadi ini bukan cerita asumsi, tapi ini memang sudah ada bukti penelitiannya. Apa sih hipnoterapi itu? Nah, ini adalah saat ini menjadi pentolan utama seorang hipnoterapis di Indonesia, ya. Doktornya aja 2, ya, dokter pendidikan satu lagi saya lupa, dia mengambil doktor tapi Bapak Adi Gunawan itu saat ini menjadi buku-buku hipnoterapi dia menjadi pegangan orang kalau mau belajar hipnoterapi. Nah, beliau mengatakan bahwa hipnoterapi itu adalah terapi ya, pengobatan, boleh menggunakan pendekatan apa saja, mau teknik apa saja. Yang penting dilakukan dalam kondisi orang sedang terhipnosis, yang tujuannya dengan mengatasi masalah emosi atau perilaku dan meningkatkan kualitas hidup individu. Jadi orang diobati tapi dalam kondisi terhipnosis. Nah, kalau kita bicara hipnosis, kita bicara tentang gelombang otak. Ya, gelombang otak itu ada 4. Sebenarnya ada satu lagi kondisi gamma. Gamma itu di atas beta, sebelah kiri lagi. Jadi kondisi keseharian manusia itu kalau diukur gelombang otaknya ya kurang lebih seperti ini. Kalau kita sadar, kalau gini kondisi Anda melihat monitor, mendengarkan suara saya, itu gelombangnya berada di gelombang antara beta atau alfa. Jadi beta itu bisa 5-9 fokus bercabang-cabang. Ya, kalau dihitung dari EEG, ya itu 24-14 circle per second. Kemudian kalau kita mulai nguap-nguap, ngantuk gitu ya, itu turun gelombangnya menjadi alfa. Nah, kalau kita tidur, lelap, mimpi, itu gelombang theta. Nah, kalau kita tidur nyenyak, badai, hujan, gerimis, gempa pun nggak bangun-bangun, itu gelombangnya delta. Nah, kalau tadi saya memutarkan
video waktu saya nangani pasien yang mengalami trauma masa lalu itu, dia berada di gelombang theta. Memang hipnoterapi harus membawa pasien ke gelombang theta, karena gelombang theta lah gelombang di mana sugesti bisa dimasukkan ke pikiran bawah sadar. Tapi kalau sudah masuk ke delta, kebablasan tidur nggak bisa disugesti. Kondisi sadar, ya kalau misalnya tatap muka, kemudian komunikasi dua arah, dihipnosis, sugesti juga nggak akan bisa. Jadi memang untuk bisa menghipnosis harus dibawa ke gelombang theta. Nah, apa sih sensasi yang dirasakan ketika seseorang itu mengalami hipnosis? Jadi banyak orang yang mengalami kalau katanya di hipnosis itu dia akan masuk ke alam bawah sadar. Saya kurang sepakat dengan pemahaman alam, karena membuat stigma orang menjadi makin takut dengan hipnosis ini. Jadi seolah-olah alam itu kan kayak pindah ke alam barzah atau alam apa gitu, alam gaib gitu ya. Padahal ini cuman fokusnya di pikiran sadar atau pikiran bawah sadar. Jadi saya dengan alumni saya sering mengatakan bahwa kata alam kalau bisa digantilah dengan pikiran, ya. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Jadi sensasi apa sih yang dirasakan kalau orang sedang terhipnosis itu? Sensasi apa sih yang dirasakan orang kalau sedang dia berada di kondisi pikiran bawah sadar yang aktif? Nah, dia sebenarnya menyatu dengan realitas internalnya. Nah, ya, jadi dia suruh menciptakan suatu pemikiran dalam imajinasi dan dia berada di dalam cerita itu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu lihat sejawat video waktu saya mau menghipnosis pasien yang berada di hipnosis yang saya kembalikan ke momen 23 tahun yang lalu itu, waktu dia mengalami proses penjahitan saat seksiu. Nah, dia berada di dalam cerita di 23 tahun yang lalu. Itu makanya kondisi hipnosis dia harus bisa menyatu dengan realitas internal. Apa itu? Film yang diciptakan di dalam imajinasinya dan dia berada di dalam cerita itu. Kemudian dia juga merasakan reaksi tubuh. Jadi apa yang dirasakan saat itu? Sakit, ya dia bisa merasakan sakitnya. Ya. Jadi apa yang disebut dengan realitas internal? Fakok. Dia bisa visual secara jelas, dia melihat secara jelas apa keadaan saat itu. Auditori, dia bisa mendengar keadaan saat itu. Kinestetik, dia bisa merasakan keadaan saat itu. Olfaktori, dia bisa mencium, membau, ya. Gustatori, dia bisa mencecap, ya, keadaan saat itu. Jadi dia bisa kembali ke masa lalu atau menciptakan momen masa depan yang mana dia menciptakan suatu cerita di dalam imajinasinya dan dia berada dalam cerita. Nah, contohnya begini, Bapak Ibu sejawat sekalian, coba ini lihat video ini, gambar ini. Bapak Ibu renungkan sendiri sedikit, pejamkan mata, berimajinasilah berada di perairan ini, artinya di pemandian ini, nyemplung di situ. Kalau bisa merasakan suara desiran air terjunnya, bisa merasakan suhu air yang menyentuh kalau kita berada di dalam, bisa suhunya dinginnya udara gitu. Nah, itu sudah berada di dalam kondisi hipnosis. Ya, jadi hipnosis nggak pindah kesadaran, nggak hilang ingatan. Jadi orang yang banyak yang menganggap bahwa kalau di hipnosis itu hilang ingatan, apapun yang disuruh orang tuh ngikut. Mau ditanya, kamu ngapain sama mantanmu dulu, terbongkarlah semua, kan gitu. Seolah-olah hipnosis itu orang itu di luar kendali, padahal tidak. Ya, jadi bukan orang gara-gara di hipnosis terus semua yang ditanyakan harus dijawab dan nggak bisa mengontrol, enggak. Itulah stigma yang dibangun sehingga membuat orang takut akan hipnosis itu. Padahal nggak seperti itu. Jadi kalau kita menciptakan suatu cerita dalam imajinasi kita berada dalam cerita itu, kita bisa merasakan sensasi yang ada di dalam cerita itu, kayak mimpi buruk gitu. Itu kondisi theta, itu kondisi hipnosis. Kalau saya mimpi buruk, mimpi baik pun, kita bisa di dalam pikiran kita ada suatu cerita dan kita berada dalam cerita itu dan kita bisa senang, merasakan sensasi senangnya, emosi senang, ya kita sudah berada dalam kondisi hipnosis. Jadi semoga dengan pemahaman ini bisa terbantahkan pendapat-pendapat yang mau mengatakan bahwa mitos-mitos yang mengatakan hipnosis itu di luar kendali, kemudian dia bisa bongkar-bongkar rahasia orang lain, kemudian pasien di luar kontrol. Jadi semua apa yang ditanya oleh si hipnoterapis dia bisa ini, apalagi ada kaitan dengan klinik, ini yang dimasukkan adalah jin, nggak ada ya. Ini kita nggak pakai, ini ilmiah, kita bisa buktikan secara penelitian, kita bisa buktikan secara pengetahuan ya, tidak ada kaitan dengan mistik-mistik. Kita kan nggak ada pakai menyan untuk di hipnosis. Oke, kita lanjut. Ini adalah salah satu contohnya. Maaf ini memang harus di blur karena ini pasien saya
ketika pasien saya hipnoterapi, dia sedang memeluk, tapi memaafkan. ini saya sugesti, ini kasusnya adalah kasus kecemasan berlebihan. Kesalahannya. Ya, kasus kecemasan berlebihan itu Doakanlah. kalau menurut seorang praktisi Kebaikannya. hipnoterapi, semua emosi mental illness yang disebabkan karena stres berkepanjangan bisa menjadi penyebab. Jadi ketika saya gali, ini namanya hipnoanalisis ya. Ketika saya gali masa lalunya, penyebab bebannya yang dia mengalami ansietas adalah dia punya dendam kebencian terhadap atasannya. Kemudian saat itulah saya melakukan yang namanya regresi, atau bahasanya nanti saya sebut adalah remedial terapi. Saya kembalikan dia bersama dengan orang yang dibencinya itu. Ya, kemudian saya masukkan sugesti forgiveness terapi, namanya memaafkan. Kemudian ya ini dia seolah-olah memeluk. Ya, jadi dia sedang memeluk atasannya dan dia mengatakan saya maafkan Anda. Tapi memaafkan. Ya, saya sugestikan. Jadi ini Maafkan kondisi sedang kesalahannya. terhipnosis. Saya bawa dia ke momen Itu kebaikannya. ketika bersama dengan orang yang sangat dimarahinya, Kita sangat sama dibencinya. sebagai makhluk. Kemudian saya lakukan forgiveness terapi. Ya, kemudian 2 atau 3 kali terapi kecemasan berlebihan yang sudah berapa tahun, yang sudah shopping dokter kemana-mana, alhamdulillah bisa teratasi. Nah, tapi hipnosis itu juga bukan bisa dilakukan pada semua orang. Saya 10 tahun menjadi hipnoterapis, bukan berarti semua yang saya tangani pasti bisa saya hipnosis, tidak. Ya, inilah membuktikan bahwa hipnosis itu harus ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Jadi kalau tidak mau, tidak bisa. Ya, jadi syarat pertamanya dia harus bersedia untuk dihipnosis, tidak menolak. Makanya kalau misalnya tangan Anda bisa mengatasi kecemasan, bisa untuk siapa? Untuk ayah saya, untuk bapak saya, untuk suami saya. Nah, dia mau nggak? Enggak, ya nggak bisa. Karena memang dia nggak mau, dia nggak merasa ingin dibantu. Nah, bagaimana saya bisa menangani orang yang nggak mau dibantu? Jadi syarat pertama, dia harus mau untuk dibantu. Mampu dan bersedia memfokuskan pikiran. Nah ini, karena yang bermasalah kan pikirannya. Jadi kalau dia tidak mau mengarahkan fokusnya, ya dia nggak serius, kemudian dia cuma coba-coba, kemudian dia tidak mengikuti apa yang kita arahkan, jadi dia tidak akan bisa dihipnosis. Tidak ada rasa takut atau tidak percaya, jadi trust yang paling utama. Ya, jadi tidak boleh kalau dia ragu atau merasa nanti, oh ini nanti aku ketika dihipnosis dompetku berkurang isinya, ATM gue hilang, nah itu jelas nggak bisa dihipnosis. Jadi tidak boleh ada keraguan kalau mau dihipnosis. Kemudian dia mampu berkomunikasi verbal atau non verbal. Jadi dia bisa paham apa maksud dari penyampaian komunikator ke komunikan. Ya, jadi komunikasi juga penting. Jadi kalau misalnya pasiennya hanya bisa bahasa daerah, kita nggak bisa bahasa daerah, itu nggak bisa dihipnosis. Saya pernah dapat pasien dari saya lupa, pokoknya dia kerja di Malaysia, tapi dia orang Eropa, jadi dosen di Malaysia. Istrinya kawan saya, istrinya orang Indonesia, kawan saya, dia mengalami kecemasan berlebihan, kemudian dia mau ditangani di sini gitu. Nah, kebetulan masalah komunikasi kami tidak bisa saling memahami. Bahasa dia, dialek dia pun saya nggak begitu jelas, ya bahasa Inggris saya pun dia tidak begitu paham. Makanya itu proses hipnosis tidak bisa kami lanjutkan. Kemudian ya pasti bersedia mengikuti dan menjalankan tuntunan. Jadi kalau saya katakan pejamkan mata, bayangkan A, ya dibayangkannya A, jangan dibayangkannya B gitu ya. Jadi proses hipnosis itu ada syaratnya. Ya. Oke, ini kemarin sudah saya jelaskan tentang kenapa sih harus perlu ke hipnosis gitu ya, hipnoterapi ya, karena ini tadi ya. Event tidak mempengaruhi reaksi tubuh, tapi yang mempengaruhi reaksi tubuh adalah cara kita merespon. Nah, respon itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, dan semalam sudah saya jelaskan bahwa sadar punya pengaruh yang jauh lebih besar, yaitu 88%. Ini ya, jadi untuk apa kita hanya ngomong-ngomong secara pikiran sadar, karena dia hanya punya peran berubah itu hanya 12%. Dia harus merubah, kita harus punya kemampuan mensugesti orang berubah sampai ke pikiran bawah sadarnya. Karena pikiran bawah sadar lah yang akan membuat reaksi tubuh jauh cepat berubahnya. Nah, hipnoterapi itu tahapannya seperti apa sih, kan begitu. Nah, tahapan hipnoterapi itu 2 ya. Tahapan pertama adalah membawa masuk ke kondisi hipnosis, induksi atau deepening bahasa hipnoterapinya, bahasa teknisnya ya. Kemudian setelah orang itu bisa dibawa ke kondisi theta dengan induksi tadi, maka baru dimasukkan sugesti. Jadi kalau Bapak Ibu lihat misalnya ada orang dihipnosis dengan tokok terus tidur,
kemudian ada teknik-teknik yang namanya rapid induction, dilakukan gini tidur, tatap mata saya tidur, itu belum ada apa-apanya, itu masih satu langkah. Ya, satu langkah itu artinya masih membawa orang ke dalam kondisi trance bahasanya, atau kondisi terhipnosis, atau masuk membawa ke gelombang theta. Tapi kalau orang sudah masuk ke gelombang theta, kalau tidak ada sugesti yang dimasukkan, nggak ada gunanya, nggak ada membuat orang berubah. Jadi harus dibasuh, baru setelah orang masuk dalam kondisi terhipnosis, baru kita bisa memberikan sugesti. Nah, sugesti itu ada dua, sugesti yang direct, dan sugesti indirect. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ini adalah kondisi, ini adalah teknik yang namanya induksi ya, membawa orang dari kondisi sadar masuk ke dalam kondisi theta. Ini contohnya. Ini pelatihan saya buat. Ya, itu. Dan yang ini yang sering dipakai Uya-Kuya ya, flash paper namanya. Ada banyak orang yang salah beli ya, dibilangnya untuk melakukan proses hipnosis dia yang dibelinya tisu magic. Tisu magic lain yang naik. Ini flash paper namanya, bukan tisu magic. Kalau tisu magic itu bukan untuk hipnosis. Ya. Itu untuk efek depan. Oke. Nah, ini namanya kalau mau pesan di shopping online itu flash paper ya. Jadi bagaimana api bisa membuat merasa suatu kilauan, dan itu membuat orang bisa masuk dalam kondisi hipnosis. Ya. Nah, yang kedua adalah penginputan sugesti via direct atau indirect. Nah, kalau via direct ya seperti ini, baca skrip ya. Nah, biasanya skripnya itu bisa didapatkan dari pelatihan, kemudian gurunya ngasih, nih kalau mau hipnosis orang berhenti ngerokok, ini skripnya. Kalau mau lupakan mantan, ini skripnya. Kalau mau ini skripnya. Nah, itu direct suggestion. Nah, biasanya ini hanya pada orang-orang tertentu saja, dan memang tingkat keberhasilannya tidak setinggi dari indirect. Indirect inilah yang sering dikenal dengan istilah hipnoanalisis. Jadi bawah sadarnya yang akan mengakses permasalahannya, dan terkuaklah keluar, baru kita yang memperbaiki. Nah, ini ada satu contoh, ini sudah saya buat juga di vlog saya. Ini kasusnya. Nah, ini memang agak saya blurkan, tapi tolong dengar suaranya. Saya kembalikan dia konflik dengan suaminya, dia ucapkan reaksi tubuhnya, kata-kata yang seperti itu. Ya. Kemudian saya berikan sugesti yang positif. Dengan hipno. Ya. Jadi waktu di hipno saya kembalikan dia ke permasalahan dengan suaminya, kemudian dia keluarkan semua reaksi tubuhnya. Makanya keluar kata-kata tadi, babi kau, anjing kau, tai kau gitu ya, bahasa dia ya. Itu kondisi terhipnosis memang. Jadi kita kembalikan dia masuk ke dalam momen dia bermasalah, dan kita berikan sugesti. Inilah yang saya sebut dengan remedial terapi. Apa itu remedial terapi? Kita pasti tahulah apa yang disebut dengan remedial. Remedial itu kan kalau kita di ujian awal kita kalah, kemudian dikasih kesempatan untuk melakukan ujian ulangan, maka dinamakanlah remedial. Kan nggak mungkin kalau kita sudah kalah, kita memberikan jawaban yang sama ketika kita remedial, kan begitu? Jadi kita harus kasih jawaban yang berbeda. Nah, hipnosis punya kemampuan untuk melakukan orang kembali ke momennya. Jadi kalau dia momen awalnya dia mengalami konflik dan dia menyalahkan pasangannya, maka hipno akan mengembalikan dia ke momen itu lagi. Tapi yang awalnya menyalahkan kita ganti dengan memaafkan. Itulah yang disebut dengan remedial terapi. Sama kalau lihat di video awal tadi, waktu saya melakukan proses hipno terhadap pasien yang mengalami trauma penjahitan luka, itu kan namanya remedial terapi juga. Saya kembalikan dia momen ke 23 tahun yang lalu, kemudian saya berikan sugesti arti sakit itu seperti apa. Ya, memang tidak saya jelaskan kata-kata sugestinya, karena itu memang harus dibimbing di dalam suatu pelatihan. Nggak bisa karena ini kan cuma seminar ya. Kalau seminar kan hanya how to know, bukan sampai how to do. Jadi intinya saya jelaskan bahwa hipno punya kemampuan dalam melakukan remedial terapi. Jadi kita kembalikan ke momen dia bermasalah, dan kita berikan sugesti. Misalnya kasus-kasus panic attack, orang trauma, misalnya kenapa ya aku tiap malam trauma, karena dia dulunya mengalami paniknya malam, jadi setiap malam dia mengalami cemas berlebihan. Nah, kita kembalikan dia saat awal mulai mengalami serangan panik itu di malam hari, kemudian kita berikan sugesti. Ya, jadi kemudian misalnya mengalami gangguan psikosomatis, ya, nyesak, kita kembalikan dia mengalami momen itu lagi, dan kita berikan sugesti positif.
Ya, karena kan dia awalnya menganggap bahwa oh saat ini dia mengalami kesulitan bernapas, dia mengalami kegawat daruratan, dia bakal meninggal. Nah itu yang membuat dia menjadi kecemasannya berlebihan. Nah jadi keunggulan dari hipno adalah kemampuan kita mengembalikan ke momen awal yang bermasalah, yang dimana dia salah menjawab, dan kita ganti dengan jawaban yang baru yang memberdayakan. Itulah keunggulan hipno. Nah ini video saya, ya ini saya ambil dari vlog saya juga. Ini kasus yang saya tangani di pelatihan. Jadi waktu pelatihan yang saya buat ternyata mengalami kasus yang disebut dengan abreaksi. Ya, nanti saya jelaskan setelah saya putarkan video ini. Tolong perhatikan dengan seksama. Akan mulai dari video ini. Good God, Mike. You're not even like it's spring fucking break and I still don't have that billing report. Why do we keep you around, Wesley? Oh, like I never heard that before. I'll get it done. I'll get it done. I'll get it done, Janet. I'll get it done. Nah ini dia mengalami panik karena tekanan dari atasannya. I'm the one who's sorry I hired you. Nah saat itu yang dia tahu ketika mengalami panik yang dilakukan adalah farmakoterapi. Di video ini menunjukkan bahwa ketika orang punya gangguan panik atau cemas, maka penanganan yang dilakukan adalah dengan menggunakan obat-obatan. Stigma masyarakat menganggap bahwa pemberian obat pada kasus itu adalah satu-satunya solusi untuk terbebas dari cemas. Namun pengetahuan saat ini mengatakan bahwa ternyata menggunakan farmakoterapi atau obat-obatan bukanlah satu-satunya jalan untuk memperbaiki keadaan itu. Saya bukan cerita berdasarkan teori, tapi saya juga bisa membuktikan secara bukti. Dan ini videonya. Ini adalah pasien saya. Bukan pasien, ini peserta pelatihan saya. Jadi dia mengalami yang namanya sabotase pikiran bawah sadarnya. Jadi dia mengalami trismus, ya, dia mengalami akral dingin, dia mengalami pusing. Jadi Karena ada salah yang satu terjadi pada ego Suyat itu personalitinya yang adalah berontak. Dia mengalami sabotase oleh pikiran bawah sadarnya. Kejadian ini adalah ketika saya mengadakan workshop hipnoterapi. Dan ketika melakukan proses latihan sesama peserta, maka peserta ini mengalami sabotase yang dilakukan oleh pikiran bawah sadarnya. Dan itulah yang terjadi ketika pikiran bawah sadarnya tersinggung dengan sugesti yang diberikan, maka ketika pasien dibangunkan, bawah sadarnya memberikan keluhan. Seperti yang kita lihat, akralnya dingin, ya, mulutnya, rahangnya kaku. Itu terjadi karena sabotase pikiran bawah sadar. Ya, tentu dia mengalami kecemasan juga, karena kenapa dia bisa mengalami seperti itu. Apa yang terjadi? Saya lakukan hipnoterapi lagi, saya ngomong sama pikiran bawah sadarnya, dan ketika bangun bisa ketawa kembali. Ini proses hipnonya, saya masukkan sugesti. Memang sengaja saya silentkan soundnya. Akralnya langsung kembali hangat. Udah tenang kan? Udah tenang. Ini dingin, tapi aku nggak bertanya kalau tadi aku betul-betul merasakan sangat dingin, sehingga aku gemeteran gitu nggak ada pendinginnya. Ya, ini adalah waktu saya mengisi pelatihan 2000, saya lupa 2012 atau 2013 ya, sudah cukup lama. Jadi kalau ada yang menganggap orang yang dihipno itu adalah orang-orang yang leman, katanya lemah iman, itu salah ya. Ini adalah sejawat saya juga, satu angkatan saya ikut pelatihan saya, jadi dokter juga gitu. Jadi siapa bilang yang dihipno itu adalah orang-orang yang
intelijensianya rendah katanya. Enggak juga. Saya ikut pelatihan waktu saya belajar ke Jakarta juga ada profesor yang belajar sama saya. Jadi bisa juga saya hipno gitu. Kita kan latihan kan ganti-gantian ya. Saya menghipno, dia kemudian saya yang dihipno. Jadi kalau ada yang asumsi bahwa hipno itu hanya orang-orang yang berintelijensia rendah, IQ rendah atau berpendidikan rendah, itu salah. Ya, intinya adalah dia mau fokus, dia mau mengikuti arahan dan dia bisa dihipno. Oke, mungkin itu saja. Akan mulai Yang karena waktu saya cuma sampai 2.30, jadi lebih bagus saya kasih kita banyak diskusi ya supaya itu. Oke, ini buku saya bisa dibeli di Google Play Store. Kalau mau diskusi kita bisa lihat, bisa join di Facebook atau mungkin mau lihat YouTube saya bisa lihat di YouTube Dr. Dilan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Silakan bagi yang mau bertanya. Baik, terima kasih Dokter Dino. Langsung saja ya dok ke pertanyaan. Ini ada dari Dokter Andi. Dok, kasus trauma yang sudah dilakukan hipnoterapi, lalu trauma telah teratasi. Apakah ada kemungkinan trauma tersebut muncul atau kambuh kembali dok? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kalau misalnya ada orang yang kena TBC, kemudian dikasih obat 6 bulan, ada jaminan dia nggak kena TBC lagi? Tidak dok. Jawabannya iya. Kalau dia sudah terpapar, diobati, hilang paparannya kan. Tapi kalau dia kepapar lagi, ya kena lagi. Sama. Kalau hipnoterapi kan membereskan masa lalunya. Kalau dia punya trauma baru lagi, konflik baru lagi, trauma baru lagi. Misalnya dia trauma pesawat terbang nih. Fobia pesawat terbang atau trauma pesawat terbang. Kemudian dia kan pernah mengalami turbulensi. Di hipno, ada jaminan dia ke depannya naik pesawat nggak mengalami turbulen lagi? Kan nggak ada jaminan. Nah kalau misalnya turbulen lagi, dia trauma lagi, ya dia bisa diterapi lagi. Gitu. Jadi bukan berarti di hipno terus seumur hidup dia bebas trauma, ya. Ya, dok. Maaf tadi saya tidak fokus dok masalah TB tadi ya dok. Lanjut dok, pertanyaan selanjutnya ini dok, apakah hipnoterapi bisa untuk pasien anak-anak dok? Nah bisa, cuman memang saya kalau menangani anak lebih bagus saya refer ke hipnoterapis anak karena memang bedanya antara dewasa dengan anak-anak adalah pendekatannya. Nah, karena anak-anak itu fokusnya kan nggak begitu lama dan dia harus nyaman dulu dengan terapis. Nah mungkin ya saya daripada terlalu lama karena kalau pasien anaknya orang tuanya kan ekspektasinya tinggi. Dia bawa anak misalnya punya keluhan ini, kemudian dia berharap di hipno anaknya langsung berubah, misalnya nggak mau makan, nggak semangat belajar, kurang ibadahnya kurang. Tapi anaknya sendiri ketika mau kita ajak diskusi dia nggak ngikutin, dia nggak lihat. Nah itu kendalanya. Jadi yang membuat tantangan pada kasus anak itu adalah itu tadi, membentuk keakraban ke anak dan itu bisa 1-2 pertemuan gitu. Bukan proses terapinya. Ya terapinya mungkin nggak payah, nggak lama, tapi membentuk akrabnya itu yang lama. Dan saya daripada memberikan harapan terlalu besar ke keluarga, saya memang harus refer aja ke hipnoterapis anak. Nah, kalau Oke, memang dok. di Medan kayaknya belum ada. Baik dok. Lanjut dok dari Dokter Ismi, bagaimana caranya atau teknik yang digunakan agar pasien mudah diberikan hipnoterapi dok? Misal pada pasien yang sulit makan pada lansia dokter. Ya kalau hipno ya dibawa dia ke kondisi hipnosis. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, memang prosesnya teknisnya ya itu harus dijelaskan di ruang pelatihan karena hipno kan tadi saya jelaskan diinduksi dulu, setelah diinduksi masuk ke dalam gelombang theta baru dimasukkan sugesti. Nah memang kendalanya adalah kalau orang-orang yang sudah lansia itu mindsetnya adalah kalau namanya berobat harus dapat obat. Di situ tantangannya kalau memang mau menangani kasus-kasus orang tua. Jadi memang tantangan saya adalah terlalu tua ya, dan terlalu anak-anak gitu. Jadi memang saya lebih bagus menangani kasus yang remaja ke atas sampai dewasa. Kalau sudah tua atau karena sudah tua sudah jelas kita sudah capek kita menjelaskan edukasi hipno itu seperti ini, kerjasama, mainnya dirubah, terus nanti ujung-ujungnya obatnya mana gitu kan, sama aja kalau kayak gitu. Oke dokter. Lanjut dok dari Dokter Putri. Yang pertama, apakah misal pada pasien fobia di hipnoterapi bersifat permanen dok? Ya tadi saya bilang permanennya itu kalau tidak ada pencetus baru. Ya kalau misalnya trauma fobia kucing kita atasi beres. Kalau dia ke depannya ternyata tiba-tiba ada trauma terhadap misalnya ada kucing datang terus cekram dia terus dia terkejut, trauma fobia bisa muncul lagi. Tapi kalau untuk momen masa lalunya bisa permanen selama tidak ada stimulus baru. Ini dok, pertanyaan kedua sepertinya seperti video yang ditampilkan tadi dok. Bagaimana dengan pasien perdarahan akut yang ketakutan karena membutuhkan tindakan operatif? Apakah efektif dilakukan hipnoterapi dok?
Ya kalau dia pasien perdarahan akut yang ketakutan karena membutuhkan, ya sama seperti yang di video tadi. Iya dok. Ya bisa. Pertanyaan dari Dokter Suci, sampai sekarang saya masih bingung dengan penipuan atas nama dihipnotis dok. Itu bagaimana ya dok? Kok bisa hanya dengan sentuhan korban bisa langsung terhipnotis? Ya, inilah yang membuat katanya hipnosis itu black magic ya kan, black hypnosis gitu. Jadi kesannya di toko kemudian hilang ingatan terus apapun yang dikatakan mau ya. Jadi kita harus gali lagi informasinya. Benarkah sesimpel itu kan gitu? Logikanya kan seperti ini. Kalau memang bisa kita menghipnosis orang yang nggak mau dihipnosis dan memang bisa mengikuti arahan, nggak perlu ada pengadilan untuk pembuktian yang terlalu ribet. Nggak perlu ada jaksa, nggak perlu ada polisi, cukup aja panggil hipnotis ya, seorang yang bisa melakukan hipnosis. Terus di toko terus hilang ingatan, terus kamu nyuri nggak, kamu bunuh nggak, kamu korupsi berapa M, kan harusnya gitu kan kalau memang bisa sesimpel itu. Tapi kan kenyataannya nggak ada yang bisa seperti itu. Artinya apa? Orang bisa dihipnosis selama dia mau dihipnosis. Yang terjadi kebanyakan adalah orang katanya ya di toko sebenarnya itu bukan proses hipnosis tapi proses penipuan yang paling sering. Ya, penipuan, terus dikatakanlah ini dia ada jual barangnya yang dianggap emas padahal swasta, terus dibeli, ditransfer dengan harga mahal, terakhir ketahuan oh ini bukan emas, ini swasta, terus dibilang aku tadi di toko, kemudian aku ditipu katanya. Ya, di toko kemudian aku dihipnosis, dia menyebabkan katanya dihipnosis, padahal tidak. Ya, jadi kemudian ada juga yang katanya by phone, ya Anda memenangkan sebuah mobil, misalnya mereknya apa, Innova gitu, tapi Anda hanya cukup bayar 10 juta untuk biaya transportasi dari dealer ke rumah Anda, dibayarnya 10 juta, habis itu hilang orangnya, nggak ada kabarnya, dibilang nggak dihipnosis via telepon. Jadi banyak orang yang sebenarnya mengalami penipuan, tapi ketika sudah ditipu malu, ngakunya aku dihipnosis gitu. Itu jawaban saya. Untuk itu bisa diberikan dok kata-kata penutup sembari ini dok, ada yang nanya di mana bisa beli bukunya dokter, untuk buku dokter gitu dok. Ya, buku saya kan terkait dengan manajemen stres dan kehidupan ya. Jadi kalau memang mau sugestikan tentang hal-hal yang memberdayakan harus ngerti dulu tentang kehidupan. Nah, saya jualnya di Google Playbook. Jadi buka aja Play Store, kemudian ketik aja nama saya di Nurilando, kemudian di situ ada buku saya 2 itu dan tinggal beli sesuai dengan apa mau debit mau kartu kredit atau apa, kan ada di situ pilihannya ya, jadi ambil di situ. Nah, closing statement saya, kita harus sadar bahwa kita menjadi seorang dokter disumpah untuk membantu orang banyak. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah agen penyembuhan, agen penyembuhan gitu ya. Jadi pasien datang untuk sembuh. Jadi masih banyak kritikan di luar sana bahwa dokter itu agen pengobatan. Jadi ujung-ujungnya adalah obat, ya. Jadi pasien datang pasti keluar harus dapat resep. Tebus obat, dan itulah dikatakan berobat. Nah, itu yang harus kita rubah. Jadi masih ada pengobatan yang tanpa obat pun itu adalah bagian dari pengobatan. Dan jangan dianggap bahwa itu hanya supporting. Sekarang sudah bisa dibuktikan bahwa pengobatan non obat juga sama efektifnya dengan pengobatan yang menggunakan farmakoterapi. Jadi tergantung case. Kapan perlu untuk melakukan farmakokinetik yang sebagai ujung tombaknya, kapan yang perlu dengan psikoterapi yang menjadi ujung tombak penanganannya. Mungkin itu saja closing statement dari saya.